Assalamualaikum Sobi, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran bagi kita semua, amin amin ya alamin. Nah, hari kita di tanggal 9 kita mengadakan perjalanan dari Klaten ke Batam melalui lintas darat ya, jadi Trans Jawa dan Sumatera, dan kita nyebrang 2 kali penyeberangan. Mari simak dan ikutin perjalanan kami, semoga bisa memberikan manfaat. Let's go. Kita mulai perjalanan dari Klaten ya sekitar jam 9.10. Semua harusnya kan kita targetnya pagi, cuma ya biasalah seperti itulah kurang lebih lah ya. Sebelum ada ke perjalanan nih, siapin pertama adalah kendala kondisi mobil, yang kedua adalah BBM, yang ketiga adalah etol ya, tolong diusahakan jangan sampai minus ya. Terus selanjutnya mungkin kita bisa mengkondisikan di jalan. Jadi perjalanan kami kita langsung ya dari tempat kami itu 5 menit masuk exit masuk ke tol Klaten, langsung kita tembak Trans Jawa, kita ke Semarang mampir sebentar, kita ke Cirebon mampir sebentar, dan kita langsung ke Merak. Jadi sampai perjalanan malam ya, mungkin kita ada beberapa kendala, kurang lebih mungkin ada 4 jam lebih itu jadi perjalanan di ini perjalanan. Jadi perjalanan kami lanjut ya, jadi hari itu sehari semalam kita lanjut lagi ya. Jadi kita kalau istirahat, kita kalau ngantuk aja, kalau ngantuk saya masuk ke rest area baru tidur paling sebentar. Yang kedua, istirahatnya yang paling nyaman itu adalah di penyeberangan dari Merak ke Bakahuni, kan lumayan itu sekitar 1 jam lebih, kadang tergantung ombaknya, kalau ombaknya makin besar ya makin lama, jadi seperti itu. Baru nanti kita mau waktu di Palembang itu kita biasanya di rest area dulu, tidur sebelum subuh itulah, paling tidur 1 jam, sholat subuh baru kita lanjut lagi seperti itu. Semua tetap dikondisikan ya, perjalanan aman, tetap kita selalu hati-hati dimanapun kita berada ya. Intinya kita berdoa dulu sebelum berangkat ya, kondisikan semuanya beserta tim, beserta oleh-oleh, beserta kendaraan, beserta lainnya. Tetap satu, harus mematuhi peraturan. Ingat, kalau kita perjalanan jauh itu harus lebih sabar daripada perjalanan pendek. Kenapa? Rintangan semakin banyak semakin lebar ya. Intinya berdoa, terus berhati-hati, mematuhi peraturan, dan selalu di tol itu satu adalah jaga jarak depan dan belakang supaya kita tidak tertabrak atau menabrak. Dan yang paling fatal itu adalah ngantuk. Tolong kalau memang ngantuk, bagaimana caranya supaya kalau deket rest area kita masuk dulu, istirahat dulu, baru melanjutkan aktivitas yang lain supaya kita tetap fresh ya. Harus ada tidur, biarpun kita itu tidur tidak harus banyak, kadang orang harus butuh 3 jam 4 jam, kita tidur paling setengah jam 1 jam itu udah refresh tuh ya. Ini perjalanan kami lewat tol ya, pokoknya kita masuk tol-tol terus kurang lebih sampai di Merak, baru nanti malam kita lanjut lagi perjalanan dari Bakahuni Lampung. Kita malam ya menjelang pagi, jadi kita ya hati-hati kalau malam ya, karena mungkin karena kondisi ngantuk juga kan, karena kan mungkin kalau di tol Lampung sampai Palembang kan agak sepi, jadi seperti itu kurang lebih ya perjalanan kami. Setelah kita melanjutkan ya, ini kita udah masuk di tol Jawa, cuma kondisikan ya, karena kan mungkin pas di akhir tahun itu ya, di 2024 atau pokoknya akhir tahun itu kondisinya mungkin agak lumayan sejuk. Kenapa? Karena ada faktor hujan, jadi tidak terlalu panas, jadi kondisi mesin, kondisi ban pun juga agak nyaman. Tetap harus hati-hati terutama terkait dengan adanya genangan ya, kalau hujannya ekstrim ya di bawah 100 lah. Kalau kita harus, supaya kita hati-hati, karena kalau kita nggak ini nanti kita ini. Terus kondisikan lupa, jangan lupa ya ban, kondisi ban ya, kalau halus kalau bisa harus diganti, karena kan perjalanan jauh resikonya kan tinggi kalau, karena banyak kecelakaan seperti itu, faktor ban juga pengaruh ya. Seperti itu, jaga jarak, terus etolnya jangan lupa, jangan jadi masalah nanti waktu kita main masuk aja, nanti kita ini jadi mengganggu kendaraan yang lain juga.
Mari simak perjalanan kami ya, mungkin ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Tetap ya memang kalau perjalanan di darat itu ya dari penerbangan beda ya, karena kita memakan waktu ya, karena kalau penerbangan dari ini sampai besok udah sampai, tapi kalau darat ini memang kendalanya juga banyak. Faktor pertama adalah mungkin kemacetan, kondisi kondisi mobil kita, yang lainnya mungkin kondisi yang ada yang kita tidak terduga ya, entah ada apa segala macam atau hujan segala macam. Nah, tapi itu sebuah tantangan ya, intinya adalah kesabaran. Jadi kesabaran itu paling diutamakan kalau kita perjalanan jauh. Tujuan kita adalah sampai tujuan yang aman, selamat, sehat walafiat, dan kembali lagi ke Batam itu selamat sehat walafiat. Tidak usah yang buru-buru yang seperti ini, tidak usah. Yang penting kan aman, karena yang kita jaga adalah kendaraan dan keluarga kita yang beserta di dalamnya. Dan ini kondisi kita lagi di Jakarta. Kalau Jakarta itu kalau pas malam ya lumayan ya. Kemarin kita kalau nggak salah kita di sini itu kena macet hampir 2 jam lebih. Diusahakan hindari jam antara jam 6, 7, 8, 9. Nah, Jakarta ke kota ya. Setelah itu mungkin kita agak aman. Jam 10, jam 11 lebih aman lagi nanti. Karena tidak terlalu banyak macet seperti itu. Pokoknya Jakarta itu jam sibuk hindarin pas sampai, entah bagaimana caranya. Kalau enggak nanti kita pasti kena macet, karena kan kita kondisikan dengan BBM juga. Oke, kita lanjut simak dan ikutin perjalanan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terutama pengendara ya, sebelum 1 jam diusahakan kalau kita nggak mau online atau kita beli tiket di pinggir jalan juga bisa, kita online dulu juga nggak ada masalah sih, cepat sih. Karena datanya kalau di Verizi data kita sudah ada, udah pernah pembelian itu nih ya, klik aja nanti ya, tidak perlu untuk tinggal transfer, nanti kalau udah dikirim langsung kita masuk, jadi lebih aman. Terserah mau di pinggir jalan pun selisih juga nggak besar, maksudnya banyak orang beli tiket. Dan kita sampai di ini langsung kita tidur dulu ya, kita tidak tidur baru nanti langsung ke toilet atau segala macam, ngopi segala macam, baru kita lanjut. Kenapa kalau nggak tidur? Sayang, kita kalau tidur di atas nanti keenakan, di repot nanti ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita nanti lanjut loh, ini malam loh perjalanan kami malam, nanti kami buka di deskripsinya ya, mungkin lebih jelasnya ya.
Setelah kali dari Bakauheni kita lanjut, pokoknya perjalanan malam bahkan itu waktu sampai kita pagi ya. Jadi kita istirahatnya cuma sebelum subuh itu ya, jam 4 lah, sampai jam 5 itu tidur, baru bangun sholat langsung kita lanjut lagi agak refresh ini kita, karena mungkin keterlambatan ya, banyak keterlambatan karena ada faktor mampir-mampir soalnya ya, biasalah ya, kurang lebih seperti inilah kalau tol di pagi hari. Tetap hati-hati ya sopir ya, kalau di jalan tol itu yang mau exit itu ke arah Palembang itu jalannya jelek sekali, bukan jelek, jalan tolnya itu kayak apa ya, apa ambles apa mungkin karena di apa di rawa-rawa atau apa seperti itu. Tapi dah hati-hati aja dimanapun berada, tidak usah harus ini, tetap harus hati-hati, kondisikan badan fit dan mata juga harus ini, banyakin aja. Kalau saran saya cuma minum air putih aja, saya tidak pernah minum yang ini nggak usah. Air putih ya, kondisikan sama dengan ya ada cemilan itu, cemilan kecil-kecil, ada permen itu tapi apa biasanya saya minum permen aja, nggak minum permen aja saya. Setelah kita exit, kita tidak langsung ke lintas tol Jambi ya, kita mampir dulu cari pempek di sini. Bukannya kita mau di sini lama ini, hampir 4 jam lebih ini mah digoreng segala macamnya. Ketemu Pak Camat lagi, diajak keliling-keliling, jadinya macam mana kami ini jadinya, karena kita juga ngejar waktu ya. Akhirnya dengan terlambat ini, akhirnya kita sampai itu sore menjelang maghrib itu, jadi terlambat kapal ya, kita nginep dulu sehari di Kuala Tungkal. Untuk pembelian tiket di Kuala Tungkal masih langsung ya, langsung antrian aja nggak apa-apa, gampang itu, mudah. Kalau mau dibantukan sama petugas juga nggak ada apa-apa. Lebih cepat pun juga lebih ini aman di sana. Jadi kita sudah dibikinkan surat jalan juga dari kepolisian nanti dari Kuala Tungkal. Ini kita lanjut lagi. Ampera Palembang tanggal 10 Januari 2025. Pempek ya, sambil menikmatin udara pagi kita di ini ya, paling tidak bisa menikmatin apa namanya, jembatan Ampera. Kita lanjut tran ya, Trans Sumatera ya, lintas ya, itu kurang lebih hampir 5 jam baru kita ketemu di tol Bayu-Lencir, kurang lebih ya, tergantung kondisi ya. Baru masuk tol itu kurang lebih 16 sampai 17 menit itu baru kita exit, baru nanti kota Jambi mungkin kita cari makan segala macamnya atau apapun, baru kita lanjut lagi. Kurang lebih itu 3 jam sampai Kuala Tungkal. Akhirnya kami pun terlambat, tapi nggak apa-apa, kita agak santai kok. Intinya kan sabar, selamat sampai tujuan, itu yang kita harapkan, tidak ada yang lebih baik gitu loh ya. Baru nanti kita nginep, cari segala macam makan oleh-oleh, baru kita berjalan lagi ke Batam nanti.
Dan alhamdulillah karena kita udah nginep semalaman, akhirnya kita udah dapat ini ya, tiket kapal, dan kita lanjut perjalanan di Batam ya. Seperti ini, kita udah masuk, kita booking kamar juga, tidur lagi biar nyaman karena kita udah udah maksimal kan, dan kita istirahat juga maksimal. Tetap harus hati-hati ya kalau di akhir tahun, kenapa ombaknya besar sekali. Biasanya kita sampai 20 jam sih, sampai 27 jam kurang lebih ya. Kita maklum ya, yang nggak biasa berjalan jauh juga harus hati-hati karena kondisi mungkin kita nggak biasa kan di daerah laut, kan ada ombang-ambing ini kan. Kalau seperti itu jangan banyak makan, tidur aja ya, kurang lebih. Demikian proses perjalanan kami bikin video singkat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi tim-tim dari Batam atau sebaliknya yang mau memakai kendaraan ya. Lintaslah tetap satu, hati-hati, perhatikan, tetap harus lebih sabar, lebih fresh, jaga kondisi kesehatan. Biasanya kalau sebelum pergi saya cek dulu darah segala macamnya untuk mengetahui nanti seperti apa, biar kita juga aman perjalanan jauh. Apalagi kan perjalanan jauh membawa keluarga ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Salam bagi kita semua, tetap safe and happy dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya, tetap safe and happy. Salam dari Trip Negeri. Alhamdulillah sampai di Batam. Simak dan ikutin perjalanan kami selanjutnya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Welcome to Batam.